Halo sahabat anime. Selamat datang di channel Anto Ajax. Dan sebelumnya, admin doakan semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Untuk kali ini, admin akan membawakan lanjutan alur cerita Akatsuki no Yona Season 2. Di mana ini merupakan video pembahasan part ke-6, yang kalau di manganya, ada pada chapter 64 dan 65. Di awal chapter diperlihatkan Yona dan HCS, yang akhirnya sampai di kerajaan Kai. Saat mereka menuju ke desa terdekat, yaitu desa Senri, Shina melihat seorang wanita yang tergeletak di tengah jalan. Mendengar hal itu, Hak langsung berlari menolong wanita tersebut. Di saat wanita tersebut tersadar, dia terpesona dengan ketampanan Hak dan keempat naga. Wanita tersebut pun langsung mengira bahwa kelompok Yona dan HCS merupakan kelompok penghibur keliling. Yun yang mendengar hal itu, langsung membenarkan bahwa mereka memang benar penghibur keliling. Setelah itu, Yun menawarkan beberapa obat kepadanya, tapi wanita tersebut menolak, dengan alasan bahwa dia cuma kelelahan akibat bekerja keras. Jia yang mendengarnya, lalu bertanya, kenapa bisa seorang wanita cantik melakukan pekerjaan keras? Wanita tersebut pun menjawab, bahwa semua pemuda di desanya pergi ke pusat provinsi Sen untuk masuk militer. Dikarenakan ada festival api nanti malam di desanya, wanita tersebut pun mengajak Yona dan HCS untuk pergi ke desanya. Di desa tersebut, para wanita yang ada di sana terpesona dan mengerumuni Hak serta keempat naga. Yun yang melihat orang-orang di desa tersebut sangat hidup, penasaran dan mencoba mencari tahu bagaimana orang-orang di sana bertahan hidup. Setelah mengetahui bahwa mereka bertahan hidup dikarenakan menanam tanaman biji izan yang bisa hidup di tanah kering, Yun pun berpikir untuk mendapatkan beberapa tanaman tersebut dari seorang kakek tua. Tapi kakek tua tersebut tidak dapat memberikannya. Mengetahui bahwa Yun seorang penghibur keliling, kakek tua tersebut pun menawari Yun untuk menari di festival api nanti malam, dengan imbalan dia akan membiarkan Yun mencoba makanan yang terbuat dari biji izan. Mendengar hal itu, Yun pun menerima tawaran kakek tersebut. Di lain tempat, Yona duduk termenung sambil memperhatikan Hak yang sangat populer dengan wanita di desa tersebut. Mendengar hal itu, Jeha pun membenarkan dan bilang bahwa jika dia seorang wanita, maka dia juga akan jatuh hati dengan Hak. Yona yang mendengarnya pun, langsung teringat, bahwa dulu di kastil, Hak selalu didekati oleh dayang-dayang di sana. Saat Jeha bertanya, apa Yona cemburu, membuat Yona membantahnya bahwa dia tidak cemburu. Jeha pun berpikir, walaupun dia mengatakan tidak, tapi Yona sudah mulai memperhatikan Hak. Beberapa saat kemudian, Yun datang dengan memakai pakaian penari. Dia pun menjelaskan situasinya dan kesepakatannya dengan seorang kakek tua. Setelah menjelaskan hal tersebut, Yun meminta Yona untuk menggantikannya menari di festival api, dikarenakan Yun sendiri tidak bisa menari. Pada awalnya, Yona merasa ragu untuk melakukannya, tapi setelah Hak datang dan mengatakan candaan bahwa tarian Yona seperti ayam berkotek, membuat Yona memutuskan untuk melakukannya. Waktu berlalu, dan mereka melihat orang-orang mulai berkumpul. Setelah Yun menjelaskan bahwa festival api ini dimaksudkan untuk mengenang semangat orang-orang yang mati di masa lalu, pada saat peperangan antara kerajaan Kouka dengan kerajaan Kai. Membuat Yona tersadar, bahwa dia harus segera mempersiapkan tariannya. Menanggapi hal tersebut, Hak pun bercanda dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa jika Yona melakukan tarian ayam, selama hal itu bisa membuat orang-orang tertawa. Yona yang mendengarnya pun, tanpa sadar mengatakan bahwa dulu, dia sudah pernah latihan menari untuk Suwon. Mendengar nama Suwon, membuat ekspresi Hak tiba-tiba jadi dingin. Suasana di antara mereka pun berubah jadi canggung. Di tengah suasana canggung tersebut, Yun tiba-tiba menemukan jepit rambut Yona, yang merupakan hadiah dari Suwon dulu. Mengetahui hal itu, membuat Yona panik dan segera merebut jepit rambut tersebut dari Yun. Hak yang melihat Yona, mengatakan untuk tidak perlu panik karena apapun yang ingin Yona lakukan dengan jepit rambut tersebut, itu adalah haknya Yona.
Hak pun berpikir bahwa Yona masih mencintai Suwon, dikarenakan Yona masih menyimpan jepit rambut tersebut. Malam tiba dan festival api pun dimulai. Di malam festival api tersebut, JH berkontribusi untuk memainkan musik dengan sulingnya. Sementara untuk Yona sendiri, dia sedang dihias dan dipakaikan baju penari oleh wanita-wanita di desa tersebut. Melihat rambut Yona yang pendek, salah satu wanita dari desa tersebut menyayangkan hal itu, di mana dia berpikir akan banyak lelaki yang terpikat jika Yona memiliki rambut panjang. Mereka juga bertanya mengenai, apakah Yona berpacaran dengan salah satu pria yang ada di kelompoknya, ataukah pria-pria tersebut sudah memiliki pacar? Yona pun menjawabnya bahwa dia tidak berpacaran dengan siapapun, dan juga dia tidak yakin apakah pria-pria yang ada di kelompoknya memiliki pacar atau tidak. Mendengar jawaban Yona, membuat wanita-wanita tersebut merasa senang dan saling menyebutkan siapa yang mereka sukai di antara Hak, Yun dan keempat naga. Ketika salah satu wanita yang bernama Aro menyebut nama Hak dan berpikir untuk mempunyai anak dengan Hak, membuat Yona terkejut dan merasa bahwa wanita di desa ini sangat berbahaya. Aro kemudian bertanya kepada Yona, apakah Yona memiliki seorang yang dia cintai? Mendengar hal itu, Yona teringat akan Suwon, sehingga dia ragu menjawabnya yang membuat suasana menjadi hening. Melihat ekspresi Yona, Aro segera menghentikan perbincangan tersebut dan memeluk Yona, di mana Aro berpikir bahwa Yona memiliki kisah cinta yang sulit. Beberapa saat kemudian, Aro menemukan jepit rambut Yona dan berpikir akan sangat cocok jika Yona memakainya. Di mana Yona langsung menolak hal tersebut. Yona yang teringat akan dirinya yang pernah menari untuk Suwon menggunakan sebuah kipas, meminta sebuah pedang kepada Aro untuk digunakannya menari menggantikan kipas waktu dia menari dulu. Di lain tempat, para warga desa sudah menunggu untuk melihat tarian Yona. Sambil menunggu, di sana Yun berbincang dan menuangkan air kepada orang-orang di sana dan juga kakek tua yang menjanjikannya makanan dari biji iza. Di tengah perbincangannya, Yun tiba-tiba mendengar musik yang dimainkan JH berubah dan diikuti dengan penampilan tarian Yona. Melihat Yona menari menggunakan pedang, membuat orang-orang yang melihatnya merasa takjub. Para warga desa yang melihat tarian tersebut merasa bahwa tariannya terlihat seperti sedang berdoa dan juga terlihat sedih. Melihat Hak yang berdiri di tengah kerumunan warga, membuat Aro segera menghampirinya dan berencana mengajaknya pergi ke suatu rumah. Tapi saat dia melihat wajah Hak, dia pun segera mengurungkan niatnya. Aro berpikir bahwa dia baru pertama kali melihat mata yang terluka. Setelah melihat tarian Yona, kakek tua yang menjanjikan Yun makanan biji iza, akhirnya pergi untuk menepati janjinya, di mana dia berencana mentraktir semua orang sup kue biji iza. Mendengar itu, Yun merasa senang dan menawarkan diri untuk membantu kakek tua tersebut. Beberapa saat setelah itu, Hak membawakan Yona makanan dari biji iza. Yona kemudian bertanya mengenai tariannya kepada Hak, di mana Hak menanggapinya bahwa tariannya sangat cantik. Mendengar pujian Hak, Yona merasa ini pertama kalinya Hak memujinya, yang kemudian dijawab Hak, bahwa ini festival, jadi tidak apa-apa baginya untuk berbohong. Melihat Yona yang memegang jepit rambut pemberian Suwon, membuat Hak mendekat dan memegang tangan Yona. Di saat wajah mereka semakin dekat, Hak tiba-tiba berhenti dan menjauhkan diri sambil berkata, bahwa dia tidak akan melakukan lelucon seperti itu lagi. Dikarenakan festival api sudah berakhir, Hak pun mengajak Yona untuk pergi ke tempat Yun dan yang lainnya berada. Menanggapi hal tersebut, Yona pun hanya mengiyakan, sambil memperhatikan Hak dari belakang. Dan part ke-6 dari season 2 pun selesai.